Katanya sih, ini tempat paling bahagia di dunia. Coba pikir-pikir lagi deh. Di balik senyum maskot dan juga kastil megah ini, tersembunyi rahasia gelap yang sengaja ditutupi dari kalian. Mau tahu ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Karyawan Disney mesum. Kalian pikir tempat paling bahagia di bumi itu 100% aman? Pikir lagi ya guys. Kasus yang satu ini bakal bikin kalian trust issue parah gara-gara pelakunya bukan pengunjung biasa, melainkan karyawan Disney sendiri. Kejadiannya di Disney's Hollywood Studios, Florida pada awal tahun 2023. Waktu itu, ada karyawan cewek yang mergokin rekan kerjanya yang lain bernama George Diaz Vega yang berumur 26 tahun lagi ngelakuin aksi menjijikan banget ya guys. Ya, waktu lagi ngatur antrean pengunjung yang mau beli lightsaber, si George ini pura-pura jatuhin menu ke lantai biar dia tuh bisa jongkok dan diam-diam merekam bawah roknya pengunjung cewek di dekatnya dia dong. Setelah dilaporin dan juga diinterogasi sama polisi, baru ketahuan deh tuh kalau George udah 6 tahun rutin ngerekam ratusan video modelan begini untuk kepuasan pribadinya. Dan masalahnya bukannya langsung dipecat saat itu, pihak Disney awalnya cuma mindahin posisi kerjanya George doang ya. Barulah waktu kasus ini viral, dia akhirnya resmi ditendang. Dan untuk kasusnya sendiri masih berjalan, di mana George masih nunggu hukuman setimpal atas ratusan video mesumnya itu. Ledakan bom es kering. Pernah ngebayangin lagi asik liburan, tiba-tiba nih ada suara ledakan bom. Wah, mood liburan pasti langsung berubah jadi film thriller dong. Nah, kejadian chaos ini beneran pecah di Disneyland, California pada tahun 2013. Pelakunya ternyata bukan teroris ya guys, melainkan karyawan Disneyland itu sendiri yang bernama Christian Barnes. Awalnya dia iseng lah bikin bom rakitan dari es kering ataupun dry ice yang dimasukkan ke dalam botol plastik gitu ya. Dia ninggalin satu botol di gerobak jualannya dan satu lagi di tong sampah area Toontown. Ya, lalu gara-gara tekanan gas, botol itu meledaklah dan ngeluarin suara boom yang kencang banget sampai-sampai bikin ribuan pengunjung lari ketakutan. Tim penjinak bom aja sampai turun tangan dan waktu diinterogasi, Christian ngaku nih kalau dia cuma iseng ngeprank aja tanpa niatan nyelakain siapa-siapa. Bapaknya bahkan sempat membela dan juga bilang polisi terlalu lebay ngurusin masalah es doang ya. Tapi ya namanya hukum, bercandaan bom itu fatal banget guys. Kalian juga nggak boleh tiru ya, dimana Christian akhirnya divonis penjara 36 jam, kerja sosial, masa percobaan 3 tahun, dan yang paling nyesek adalah dia tuh di-ban seumur hidup dari Disneyland. Niatnya prank lucu-lucuan malah kena cancel seumur hidup dari Mickey Mouse ya. Berantem di antrian. Ekspektasi ke Disneyland pengennya healing, rombongan ini malah ngasih tontonan UFC gratis di tengah antrian dong. Kejadian chaos ini viral di Mei 2025 di Shanghai Disneyland ya guys. Berawal dari hal sepele, pasangan Ming dan Lan yang lagi asik foto, tiba-tiba diserobot oleh keluarga Lee. Dari cekcok mulut, langsung deh tuh dalam hitungan detik berubah jadi smackdown. Ming yang ngegas langsung menarik dan juga membanting si Pak Lee. Parahnya lagi, si Lan bukannya misahin pacarnya, dia tuh malah ikutan ngeroyok dan secara sadar nampar muka anak perempuannya Pak Lee yang lagi digendong ibunya itu dong. Ya jelas aja lah langsung bikin netizen darah tinggi ngelihatnya. Nah masalahnya, Disney tuh punya aturan anti kekerasan dan juga anti serobot antrean yang super ketat. Akibat kelakuan barbar ini, mereka langsung terancam di blacklist permanen dari Disneyland seumur hidupnya. Ya niatnya mau liburan elit, endingnya malah sulit. Pria tanpa busana. Kejadian absurd berikutnya terjadi di tahun 2023 kemarin ya guys. Ada seorang cowok berumur 26 tahun yang tiba-tiba ngereok, terus lompat dari perahu wahananya dan nekat lepas bajunya sampai telanjang bulat di depan umum dong. Gila kan? Awalnya orang ngira ya dia cuma iseng atau lagi bikin konten doang. Tapi kelakuannya tuh udah makin ngawur sampai-sampai bikin anak-anak pada trauma. Ya lagian bayangin aja, saking ngefly-nya cowok itu bahkan butuh waktu sekitar 45 menit untuk 5 petugas security dan juga kepolisian menangkapnya dong. Waktu diperiksa pun ternyata benar aja ya dia lagi mabuk parah di bawah pengaruh obat-obatan. Ujung-ujungnya cowok ini langsung dibungkus ke rumah sakit terus diangkut ke penjara. Wah bener-bener aneh sih ini.
pria begel di Tiana's Palace. Niatnya mau fine dining estetik ala negeri dongeng, malah dikasih tontonan Tarzan nyasar dong ya guys. Kejadian horor campur absurd ini pecah waktu jam makan malam di restoran Tiana's Palace Disneyland ya. Lagian bayangin aja, lagi asik-asiknya ngunyah makanan nih, tiba-tiba ada om-om umur 38 tahun yang kayak kerasukan gitu dong. Dia gak cuma nekat lepas baju sampai telanjang bulat di depan umum doang ya, tapi juga beringas manjat sampai ke atas atap restoran. Dari atas sana, dia juga teriak-teriak ngancem mau ngakhirin hidupnya, yang otomatis bikin anak-anak kecil di bawahnya tuh langsung histeris ketakutan dong. Pihak security Disneyland yang panik langsung gercep tuh nutup area itu dan juga mengevakuasi semua pengunjung ke tempat lainnya. Nah, setelah drama panjang, polisi akhirnya berhasil nurunin paksa bapak-bapak asal Kanada ini ya. Usut punya usut, kelakuan di luar nalarnya itu murni gara-gara dia tuh lagi mabuk berat alias nge-fly di bawah pengaruh narkoba. Dan ujung-ujungnya dari niat liburan seru-seruan, si bapak ini malah berujung masuk penjara ya teman-teman. Peningkaman pertama di Disneyland. Berikutnya, ada satu sejarah kelam di tahun 1981 yang membongkar aturan rahasia super egois dari pihak taman hiburan ini. Semuanya berawal waktu cowok 18 tahun bernama Mel Yorba lagi asik nongkrong di acara private party Disneyland. Tiba-tiba dia dituduh nyolek pacarnya James O'Driscoll yang berumur 28 tahun. Cekcok mulut lah mereka sampai-sampai berujung James tuh nekat ngejar dan juga nusuk dadanya Mel pakai pisau sepanjang 20 cm. Pelakunya sih sempat buang pisaunya ke area danau buatan dan juga ngumpet di sana ya, walau akhirnya ketangkap juga. Tapi yang bikin orang-orang tuh ngamuk justru ada di penanganan pihak Disney. Jadi waktu Mel lagi pendarahan parah, perawat taman hiburan di situ tuh bukannya nelpon ambulans, tapi mereka malah diem-diem masukin Mel ke mobil van biasa tanpa alat medis untuk dibawa ke rumah sakit. Tahu nggak alasannya apa? Soalnya ada aturan nggak tertulis yang bilang kalau suara sirene ambulans tuh nggak boleh terdengar ke sana biar nggak merusak ilusi magisnya Disneyland ya guys. Nah, gara-gara telat penanganan medis yang proper inilah Mel akhirnya tewas kehabisan darah. Keluarga Mel juga langsung nuntut dan pengadilan menghukum Disney bayar ganti rugi ratusan ribu dolar gara-gara kelalaian fatal ini. Pernikahan palsu. Pernah ngebayangin nggak ada orang rela bakar duit miliaran rupiah nyewa Disneyland Paris untuk acara nikahan? Tapi ternyata itu semua cuma settingan dan pengantinnya anak di bawah umur. Beneran ya guys, ini bisa aku bilang adalah kasus yang level creepy-nya udah di luar nalar. Jadi di tahun 2025 lalu, seorang predator seksual asal Inggris, gilanya tuh dia sewa lebih dari 100 figuran, termasuk menyewa anak di bawah umur untuk dijadikan pengantin wanita, dan aktor dewasa juga disewa sebagai keluarga palsunya. Untungnya, staf Disneyland curiga ya waktu mereka melihat pengantin anak itu dan langsung manggil polisi juga. Nah, nggak pakai lama, si predator itu langsung ditangkap atas tuduhan penipuan, pencurian identitas, dan pencucian uang segala. Sang pengantin kecilnya juga untungnya dilaporkan aman tanpa luka. Nah, usut punya usut, ternyata ini bukan aksi halu pertamanya. Bersatu sebagai mantan narapidana kasus pelecehan yang kabur dari pengawasan kepolisian London, orang ini tuh sebelumnya pernah bikin acara movie premier palsu pada tahun 2023. Saat itu, dia bayar agensi untuk mengerahkan ratusan aktor muda agar pura-pura menjadi fans fanatiknya yang histeris-histeris gitu waktu melihat dia jalan di karpet merah. Dan setelah bertahun-tahun malsuin identitas serta melanggar aturan pembebasan bersyarat demi memuaskan obsesi anehnya ini, pelarian si bapak akhirnya resmi tamat di balik jeruji besi Prancis. Dipukul Winnie the Pooh. Kebayang nggak kalian lagi asik liburan di Disneyland nih, malah berujung ditampar sama Winnie the Pooh di sana sampai-sampai perkaranya masuk pengadilan. Kedengarannya tuh absurd banget kan? Tapi ini beneran kejadian nyata di tahun 1978 loh. Jadi seorang aktor di balik kostum Pooh waktu itu bernama Robert Hill berujung dituntut gara-gara dituduh menampar gadis 10 tahun bernama Debbie Lopez yang diklaim sampai bikin memar dan terancam mengalami kerusakan otak. Nah, waktu di sidang, Robert jelasin kronologi aslinya tuh di mana saat itu Debbie narik-narik kostumnya dari belakang dan waktu Robert putar badan secara tiba-tiba, bagian telinga dari kepala kostum Pooh-nya nggak sengaja kepentok kepala
kepala si anak, bukan ditampar pakai tangan seperti tuduhan awalnya ya. Nah, momen paling epicnya nih setelah jeda istirahat, Robert masuk lagi ke ruang sidang sembari full pakai kostum Winnie the Pooh miliknya itu. Dia bahkan meragain gerakannya di depan juri dan faktanya pun langsung terbongkar seketika itu juga. Ternyata desain tangan kostum Pooh zaman dulu itu bentuknya terlalu pendek dan posisinya ngegantung di bawah sehingga secara fisik mustahil banget ya buat sang aktor bisa ngangkat tangan dan juga nampar anak setinggi Debbie ini. Makanya nggak perlu waktu lama, ya mungkin sekitar cuma butuh 21 menit diskusi, hakim pun langsung ketok palu sembari menyatakan kalau Pooh ini sama sekali tidak bersalah. Menyala terus. Pernah ngebayangin terjebak sendirian di taman hiburan gelap-gelapan? Terus kalian ngeliat patung-patungnya tuh masih asik gerak-gerak sendiri? Nah, menariknya, ini beneran terjadi di Walt Disney World loh teman-teman. Kalau kalian naik wahana kapal Liberty Square Riverboat atau keretanya, kalian tuh nanti bakal ngelewatin diorama suku asli Amerika atau Native American yang isinya tuh robot animatronik. Nah, beberapa waktu lalu ada seorang YouTuber bernama Matt Sanswa pernah membongkar fakta creepy banget nih, dimana dia nunjukin kalau robot-robot ini tuh ternyata nggak pernah dimatikan dan juga terus bergerak sepanjang malam walaupun tamannya udah tutup dan juga kosong melompong. Ini emang fakta ya guys, tapi tenang, alasannya bukan karena horor ataupun berhantu kok. Disney secara teknis memang sengaja ya biarin banyak robot animatroniknya, nggak cuma yang ini aja, dalam mode standby atau menyala 24 jam. Kenapa? Karena matiin dan juga nyalain ulang sistem mekanik dan hidrolik yang super rumit setiap harinya itu justru bakal bikin mesinnya lebih cepat rusak dan butuh biaya maintenance yang lebih besar. Jadi mungkin daripada repot, ya mereka biarin aja lah itu robot-robotnya pada manggung sendirian dalam gelap semalaman ya. Tapi lumayan bikin shock juga sih kalau kebetulan lewat situ waktu lagi sepi guys. Pembunuhan di ruang penghitungan uang. Dan terakhir, benar-benar tragis seperti film thriller. Kita mundur dikit aja ya ke tanggal 24 September 1992 di Euro Disneyland Paris. Waktu itu ada seorang kasir hotel berusia 40 tahun masuk ke ruang berangkas rahasia untuk ngitung uang sekitar jam 3 pagi. Gak lama setelah itu dia ditemukan tewas tertusuk dan uang tunai senilai 10.000 euro raib tidak tersisa. Awalnya sih beredar rumor kalau pelakunya adalah turis asing yang lagi nyasar. Tapi plot twistnya polisi sadar kalau rentang waktu dari korban ngambil uang sampai tewas itu cuma 30 menit yang mana dari jam 3 subuh sampai 3.30 subuh. Nah, karena aksinya terlalu cepat dan juga rapi untuk ukuran orang luar, polisi langsung mengambil kesimpulan yang ngeri. Mereka bilang kalau pembunuhnya itu hampir dipastikan adalah orang dalam alias salah satu dari 12.000 karyawan Disneyland itu sendiri yang udah hafal celah keamanan hotel. Namun hingga sekarang pembunuhnya masih tidak diketahui. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.